Ya, shalom, shalom, soteria. Berjumpa kembali dengan saya Bejana. Ya, ini Bejana Tanah Liat. Tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi saya punya senjata yang ampuh sekali, Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Seperti Rabu-Rabu yang lalu saya sudah menyampaikan, saya akan menyampaikan mengenai cara kesembuhan, ya. Baik cara maupun sarana yang dipakai, tapi saya akan sudah jelaskan bukan cara atau sarananya, saudara, tapi yang penting di sini adalah iman, ya, iman Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ya, ini yang utama, saudara. Dalam bingkai besar saya tetap dalam firman, doa, dan pengurapan. Puji Tuhan, saudara, ya. Saya masih diberi kesempatan oleh Bapa yang di dalam surga. Saya bersyukur dan berterima kasih masih boleh menyampaikan pelayanan kesembuhan dan kelepasan nih, HDM, Healing and Deliverance Ministry, saudara-saudara, ya, Gereja Isa Masih Pringgading. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya akan meneruskan, saudara. Jadi saya menyampaikan ini bukan berdasarkan saya membaca ada teorinya di sini saja, bukan. Meskipun itu penting, saudara, ya, kita itu bisa kita pakai sebagai bahan, ya, bahan. Tetapi ada saya mempraktekkan dalam pelayanan bab yang namanya kesembuhan dan kelepasan. Kalau tidak ada buktinya, masa orang mau datang, saudara? Ya, tidak mungkin lah, nonsen. Ya, mereka butuh bukti. Meskipun firman Tuhan mengatakan iman itu bukan sekedar bukti saja, saudara, tapi iman itu belum, ya, iman kita ini loh, ya, belum melihat tapi sudah percaya. Kan dikatakan seperti itu dalam firman Tuhan. Ya, tapi saya ingin membuktikan lewat saya mempraktekkan. Ya, karena pelayanan saya ini bukan, maaf ya, saudara, bukan hanya masalah khotbahnya saja, tapi prakteknya, saudara. Bukan karena teorinya saja, tapi prakteknya. Mari, saudara, kita baca, ya. Kita baca bersama. Kalau saudara bawa Alkitab atau ada HP, ya, depan saudara bisa buka dalam Kisah Para Rasul, saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19. Saya mau baca ayat 11 dan 12, ya. Kisah Para Rasul 19, saya baca ayat 11 dan 12. Demikian, saudara-saudara. Oleh Paulus, ini ya, ayat 11 ya, oleh Paulus ya, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Di sini dulu, saudara. Di sini dulu. Di sini dikatakan oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berarti ada dua pribadi disebut sini, Paulus dan Allah, saudara. Ya, kalau saudara membaca sebelumnya, ya, di Kisah Para Rasul ini mengenai siapa ini Paulus, ya, namanya kan Saulus waktu itu. Saudara mengertilah ceritanya, sudah sering, ya. Tapi oleh Roh Kudus dia dipenuhi, saudara, ya, di tengah jalan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Saulus, ya, namanya dulu Saulus, berubah menjadi Paulus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini Paulus jelas ada pribadi, ada Paulus, ada pribadi, ada orangnya, saudara. Allah, saudara-saudara dan saya tidak mengetahui, ya, pribadi ini, saudara. Allah ini dalam firman Tuhan ada dikatakan dia itu adalah roh. Allah itu roh. Jadi roh Allah, saudara. Tapi kita nyebut Allah saja di sini, ya. Ada firman yang mengatakan bahwa Allah itu memang Allah itu roh, saudara. Roh tidak bisa dilihat oleh mata jasmani, saudara, ya. Roh Allah. Roh Allah ini ya roh Tuhan, saudara-saudara. Juga dia itu Roh Kudus,
Nah, ini perhatikan baik-baik saudara. Jadi Paulus ini sudah penuh Roh Kudus saudara. Ya, saudara, kalau kita bicara mengenai ini saudara-saudara, penuh Roh Kudus. Ya, kita tentu teringat dengan peristiwa Pentakosta saudara. Ya, peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Yesus Kristus naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan oleh Bapa sendiri. Yang memang Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh Bapa sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan. Dan itu memenuhi umatnya. Ada kuasa di sana. Ada otoritas. Ya ini saudara yang seringkali, maaf ya, kalau bagi saya mendalam betul-betul, saudara, saya bukan seorang ahli teologi ya loh, saudara, beda ya nanti ya. Kalau ini sudah dicurahkan, bagi saya itu sekali ya, seterusnya. Diperbarui terus tiap hari, oke itu saudara, iya benar. Ya, tapi sekali untuk selamanya, Roh Kudus dicurahkan itu. Yang namanya dalam firman Tuhan ini Pentakosta. Dan Roh Kudus disebut juga sebagai seorang penolong yang lain. Ya, penolong yang lain. Ya, selain Tuhan Yesus. Tentunya ini dikatakan penolongnya, dia adalah penolong itu dalam bahasa aslinya dalam Perjanjian Baru adalah Parakletos. Memiliki arti yang banyak kan ya. Nah, ini saya kembali lagi saudara. Oleh Paulus, Allah mengerjakan. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Siapa yang mengadakan mujizat-mujizat nih? Allah. Tetapi siapa yang dipakai? Paulus. Yang penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau pakai orang-orang yang penuh Roh Kudus. Jadi ini bukan Paulus saja, kata oleh Paulus dan bisa saja diganti oleh siapa? Oleh saudara-saudara, bisa saja oleh saya, bejana. Bisa saja kan saudara, bukan hanya Paulus, nah, yang memang sudah memenuhi kriterianya Roh Allah sendiri. Mereka sudah dipenuhi dengan Roh Allah. Jadi ada pribadi lain saudara selain Allah yang berkuasa, yang dipakai oleh Allah adalah Paulus saudara. Itu wujud orangnya. Ada, kelihatan. Jadi kalau saudara dilayani oleh hamba-hamba Tuhan itu bukan hamba Tuhan yang mengerjakan, Allah yang bertindak. Loh betul, Allah yang punya kuasa, tapi yang mengerjakan ya hamba Tuhan itu saudara. Kecuali Allah sendiri, bisa ada saudara. Tapi kebanyakan kan hamba-hamba Tuhan yang dikatakan seperti ini oleh Paulus, oleh siapa saja, oleh orang-orang percaya, sebut namanya saudara. Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan biasa saja loh, jadi dikatakan luar biasa. Ya, luar biasa. Mujizat apa saudara? Ya kita tahulah di Alkitab, ya kesembuhan. Kalau di belakang saya kesembuhan, ya kelepasan, mengusir setan, ya dan macam-macam lah. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, saya mau menyampaikan ini supaya saudara jelas benar. Ada orangnya, namanya Paulus, ya, dari Allah, oleh Roh Tuhan. Pentakosta itu saudara. Ya, semangatnya Pentakosta, semangat penuh dengan Roh Kudus. Kita sudah dianugerahi, kok dikembalikan lagi, dikembalikan. Janganlah saudara. Sekali sudah diberikan mandat seperti itu, kita terima dengan kokoh, pegang. Nah kalau kita mencela-mencela ya susah saudara. Ya tidak bisa. Ya, kita harus pastikan betul-betul Tuhan sudah menganugerahkan Roh-Nya, Roh Allah. Maka Dia yang mampu mengadakan mujizat lewat, dikatakan kalau ini Paulus saudara. Ya, ada orangnya, ya, ada sosok pribadinya yang kelihatan, yang dilihat orang banyak. Demikian juga di dalam gereja ada yang diperintahkan hamba Tuhan siapa?
Ada sosok pribadinya. Ya, kalau sudah mengatakan tidak ada yang dapat seperti itu pekerjaan Tuhan, betul. Tapi coba saudara telitilah, ya, ayat ini saja. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuhan tidak mengatakan dirinya sendiri, tapi Tuhan memakai Paulus di sini ada. Lalu, kok luar biasa itu kayak apa? Luar biasanya. Ini loh di ayat 12, saudara. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Luar biasa kan? Apa ada, saudara? Nah, saudara-saudara, ini ada dalam Alkitab ini. Nah, saya pernah melakukannya, saudara-saudara. Ya, tidak kain ada sapu tangan, ada sapu tangan juga. Ini ada sapu tangan, saudara, sapu tangan seperti ini. Ya, pakai kain-kain ya silakan sapu tangan. Ini sapu tangan saya. Ya, saya tidak pernah menggunakan sapu tangan saya untuk mereka. Ini sapu tangannya Paulus, tapi saya menyuruh mereka bawa sapu tangan sendiri-sendiri. Nah, lalu sapu tangan itu didoakan, saya doakan terus terang, karena saya diperintahkan juga menggunakan sarana minyak, saya pakai minyak, saya bubui minyak. Ini dikatakan ditumpangkan kepada orang-orang yang sakit, sakitnya sembuh. Satu. Yang kedua, ditumpangkan kepada orang yang terikat oleh roh jahat, roh jahatnya keluar. Nah, ini saya mau sampaikan, saudara. Yang pertama mengenai sakit. Ini beberapa kali, terutama saya mau contoh satu aja. Waktunya kan, saudara ya, itu cukuplah. Hanya ada tercatat di buku kesaksian ya. Yang pertama ada orang yang udah bertahun-tahun lah sakit ambeien, saudara. Dia kalau kambuh tidurnya, orang tidur kan terlentang, tapi dia tengkurap, sakit kalau terlentang, saudara. Ambeien, saudara. Ya, sakit dah bertahun-tahun. Tidak tahu udah dioperasi atau belum, saudara. Saya tidak ngerti. Nah, orang ini diajak ke ADM, nggak mau. Sama keluarganya tidak mau, tapi dia minta bukti dulu, buktikan, ya, supaya sembuh saya dulu, baru saya datang ke ADM. Nah, begitu, saudara. Nah, ini caranya begini. Saya bilang, kamu pakai sapu tangan aja lah, sapu tanganmu, nanti saya doakan, saya beri minyak. Benar, saudara, dia pakai sapu tangan ini. Ada minyak, ya, pakai minyak ini sudah dikuduskan. Tapi kalau ada minyak yang belum dikuduskan, sekarang dalam nama Tuhan Yesus saya kuduskan, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu. Haleluya, saudara. Minyak ini dipakai. Nah, ya, ada minyaknya kan? Udah, orang itu udah ada minyaknya, bawa pulang. Nah, tumpangkan atas dia, dan jangan lupa doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang saudara dan saya pegang. Ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saudara jangan mikir-mikirlah yang mengerjakan Allah, yang mengerjakan Tuhan Yesus, yang mengerjakan itu, yang mengerjakan adalah orang itu, keluarganya. Ya, tapi semua atas dasar perintah Tuhan, tidak ada firman-Nya. Ditumpangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas yang ambil dan puji Tuhan. Dia sembuh, nggak pernah kambuh lagi. Dia mau datang ke ADM. Haleluya, kemuliaannya ya bagi Tuhan. Ini terjadi. Pakai sapu tangan, saudara-saudara. Tadi kalau saudara sapu tangan, ya pakai sapu tangan. Mungkin orangnya ada di luar kota,
Udah ada pakai sapu tangan nggak apa-apa lah. Ini saya akan bilang pakai sarana sapu tangan ada. Tapi saya pakai minyak juga, saudara. Nah, satu sakit ambeien. Dan masih banyak lagi, saudara. Ada kesaksiannya, bukunya. Nah, lalu mengenai ada roh jahat yang keluar di bagaimana? Nah, ada ini seseorang yang dari luar kota. Dia WA saya. Oh, ada keluarganya sekarang ada di rumah sakit di luar kota nih, di luar kota Semarang. Sudah longgang-longgong, nggak bisa apa-apa. Udah 8 bulan kata di rumah sakit, udah lama banget saya bilang. Nggak bisa apa-apa. Udah, begini aja. Iya, matanya hanya hanya terbuka saja ini. Nggak bisa apa-apa sudah. Iya. Nah, bagaimana? Tidak bisa datang, saudara-saudara. Jelas ada roh jahat yang mengikat dia. Ya, ada roh jahat yang mengikat. Lalu saya bilang, yuk datang aja ke ADM hari Rebo. Bawa sapu tangan ya. Ya begitu saya sama. Ya datang saudara. Ya beri minyak. Sapu tangannya ini. Kasih minyak. Saya ajarin dia berdoanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Singkat aja. Tumbangan atas mau di dahinya, mau di dadanya, ya silakan. Nah, benar saudara-saudara. Lalu sapu tangan ditumpangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan Roh Kudus bekerja loh saudara. Saya numpangkan siapa? Ya orang itu. Orang itu manusia, orang percaya. Siapa? Si A, si B, si C, si D, siapa saja. Tempelkan tuh sapu tangannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak tahu dah. Itu roh jahat itu yang ada di dalam diri dia keluar. Maaf saudara, kalau tidak salah hari itu atau besoknya orang ini meninggal dunia. Roh jahatnya udah keluar, udah gak tersisa lagi dah. Tidak tersisa lagi. Oh puji Tuhan. Ya, ini saudara sudah dipakai sapu tangan atau mungkin pakai kain atau apa, pokoknya ada. Tapi saya ada tambahan saudara. Ini nggak pakai minyak ini, tidak ada tulisannya. Tapi karena saya pelayanan saya khusus, Tuhan perintahkan menggunakan minyak, makanya sapu tangan itu saya suruh alaskan minyak. Ya, ada pengurapan juga dan ditempelkan di sana. Puji Tuhan, yang sakit sembuh, roh jahat keluar. Oleh siapa? Oleh sapu tangan, oleh minyak tidak. Tapi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Tapi yang mengerjakan adalah manusia. Entah hamba Tuhan di situ, entah orang percaya, siapa sajalah. Tidak terkecuali saudara. Ya, jangan sombong-sombongan. Semua orang percaya. Yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini poinnya saya bilang. Dalam pelayanannya ada iman, ada iman. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja. Haleluya. Udah jangan dipersulit-sulit nanti macam-macam. Adakah itu doa yang mujarab, doa yang manjur? Tidak ada yang gitu. Silakan. Ngapain itu dibuat polemik saudara ya? Silakan aja. Tapi yang mengerjakan itu manusia. Atas tentunya kehendak Tuhan. Pasti. Dan gak lihat saudara. Tuhan gak lihat saudara di mana? Ya roh. Tapi ada satu pribadi yang ada, yaitu ada hamba Tuhan di sana, ada orang percaya di sana, ada siapalah? Ya. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oh, haleluya. Termasuk sapu tangan ini, saudara. Dan itu terjadi loh, saudara-saudara loh. Disaksikan banyak orang, bukan puluhan, ratusan orang mendengar. Ini saya sampaikan kepada saudara. Saya melakukannya. Ada firman Tuhan
Ya, ya. Besok Rabu ada lagi, coba saya menggali lagi saudara-saudara. Ya, tapi saya sudah banyak melakukan apa yang tercatat di sini mengenai khusus ya pelayanan kesembuhan ini. Ya, saya tidak menambah-nambahi saudara-saudara, tapi saya tetap dalam koridor firman, doa dan pengurapan. Puji Tuhan. Ayo, apa sekarang? Saudara-saudara, tadi saudara merasa butuh dengan pakai sapu tangan atau ada punya kain, pakai. Minyak mungkin ada di luar kota, ada di mana lah, atau di rumah. Pakai. Saudara ada yang sakit, ada terikat kuasa gelap, pakailah. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitnya sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh jahatnya keluar. Oh, ini saudara, mujizat-mujizat yang luar biasa dikerjakan oleh orang-orang percaya. Oh, haleluya, saudara-saudara. Mari, ya, apa yang saudara butuhkan? Kalau saudara bisa sapu tangan, ya saudara bisa pakai minyak. Minyak itu sudah dikuduskan. Bapa, hamba datang kepadamu untuk anak-anakmu, umatmu, dan saya sudah menyampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Tuhan, Engkau yang mengurap memberkatinya. Ya, Tuhan, sekarang kalau ada yang sakit dari tempatnya, aku juga berdoa untuk mereka yang sakit di mana saja berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau mereka tumpangkan, Tuhan ada pakai sapu tangan, tumpangkan ke atas sapu tangan yang sakit oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan, oleh karena seizin-Mu ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu ya Tuhan, segala penyakitnya itu dipatahkan dan perintahkan keluar, perintahkan keluar, sembuh engkau, sembuh, pulih. Ya juga kalau ada roh jahat ada di dalam mereka, mereka tumpangi Tuhan dengan sapu tangannya, udah didoakan dan diurapi oleh minyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga mereka yang terikat itu oleh roh jahatnya keluar, Roh-Mu yang bekerja. Mereka boleh menikmati pemulihan. Oh haleluya, puji Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati hidup mereka, rumah tangga keluarga mereka diberkati, dikuduskan hidupnya, dibungkus, ditutup oleh kuasa-Mu Tuhan. Demikian juga mereka dalam pekerjaan mereka, baik yang bekerja sendiri maupun pekerjaan yang ikut orang. Tuhan memberkati mereka semua. Apa yang dikerjakan Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi, double porsi, bukan hanya rohani saja, tapi jasmani di bumi sampai di surga. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu sudah bekerja Tuhan, Roh-Mu sudah bekerja, kuasa-Mu sudah Kau anugerahkan, otoritas ini Tuhan, terus hamba-Mu pegang terus, kencang-kencang, menyatulah Roh Kudus, menyatu di dalamku, di dalam hatiku. Aku percaya Engkau ada, dan Engkau memberi kekuatan baru tiap baru ketika saya menyampaikan layanan semacam ini. Roh-Mu yang bekerja. Terima kasih Bapak, kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya soteria, puji Tuhan saudara. Sampai berjumpa kembali ya, Rabu yang akan datang.